Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami, yaitu hasil pengamatan dan wawancara yang sudah kami lakukan di seminggu belakangan ini. Untuk nama proyek kami yaitu Aqua Defender atau revitalisasi sensor ultrasonik dan monitoring kecepatan aliran dalam irigasi cerdas untuk pertanian yang terlindungi. Anggota kelompok kami sendiri ada Asrarullah, Muhammad Akbar Latif, Rizka Putri, dan Wan Hayatunisa. Untuk pengamatan akan dibahas oleh masing-masing dari pengamatan yang udah kami lakukan. Untuk pengamatan pertama akan dibahas oleh Asrarullah. Pada Asrarullah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk lokasi yang pertama terletak pada persawahan perkebunan di Limpo. Yang dimana kenapa kami memilih lokasi ini? Yang pertama ada perkebunan dan persawahan yang terletak di Kecamatan Nusalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Lokasi ini terpilih karena merupakan lokasi yang banyak lahan pertanian dan perkebunan yang masih aktif digunakan. Dan yang terakhir, terdapat pintu irigasi yang masih sering digunakan. Next. Lokasi yang kedua terletak di lahan pertanian di Kampung 7 Montasi, yang dimana tempat ini terletak di Kampung 7, Kecamatan Mutasi, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi yang banyak lahan pertanian yang masih aktif dan beberapa lahan yang sedang melakukan proses panen. Dan alasan yang terakhir, terdapat pintu irigasi yang besar dan aktif untuk mengalirkan air ke lahan persawahan sekitar. Baik, untuk lokasi selanjutnya akan dibahas oleh M. Akbar Latif. Pada Latif. Terima kasih kepada moderator. Jadi untuk lokasi ketiga itu dilakukan di Dinas Pengairan Aceh di Lombata. Jadi lokasi ini dipilih karena kami membutuhkan informasi mengenai kondisi irigasi oleh petugas Dinas Bagian Irigasi yang lebih mengetahui bagaimana kondisi irigasi yang ada saat ini. Lalu juga waduk itu juga sebagai sumber aliran air di saluran irigasi. Selanjutnya. Lalu untuk lokasi keempat itu berada di Pertanian Tungkup Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena Tungkup itu merupakan daerah yang memiliki sejumlah besar lahan pertanian yang luas. Lalu di pertanian ini juga memiliki aliran air yang dapat dijadikan sebagai irigasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk lokasi selanjutnya ada di lahan pertanian padi di daerah Lipo. Untuk lokasi sendiri di Limpo, lokasi ini dipilih karena luasnya lahan pertanian yang ada di daerah Limpo dan kelompok kami membutuhkan informasi bagaimana sistem penyiraman air yang dilakukan di lahan pertanian padi tersebut. Untuk lokasi selanjutnya akan dibahas oleh Lawan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk lokasi selanjutnya ada di lahan pertanian padi di Lambrong. Lokasi pertanian ini terdapat di Lambrong. Lokasi ini dipilih karena lahan yang luas dan sistem pengaliran air sawah dari sungai. Kemudian pada lokasi ini kami menemukan bahwa tidak semua bagian lahan mendapat air yang cukup dan juga tidak semua tanaman tumbuh dengan baik. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya kami akan membahas hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya. Untuk wawancara pertama ada wawancara dari Asrarullah. Pada Asrarullah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk narasumber yang pertama, kami mencari Bapak Nelly yang dimana terletak di pada persawahan. Dari mana wawancara tersebut menghasilkan beberapa sisi. Yang pertama, sistem penyiraman dan penarikan air menggunakan mesin. Yang kedua, sering terjadinya kekeringan pada bulan 3 sampai bulan 8. Selanjutnya, terjadi kebanjiran pada bulan 12, sering terjadi kebanjiran pada bulan 12. Dan yang terakhir, solusi jika terjadi kekeringan yaitu membuat sumur bor. Baik, next. Untuk narasumber yang kedua, kami mewawancari Bapak Junaidi, yang dimana Bapak ini berperan sebagai gecik di Kampung Terima Kasih. Dari hasil wawancara kami dengan Bapak tersebut, kami mendapat beberapa informasi. Yang pertama, memiliki aliran air besar sehingga bisa mengaliri beberapa persawahan. Yang
Yang kedua, sering terjadi kelebihan air pada saat hujan terus-menerus. Yang ketiga, terjadi kebanjiran yang yang tinggi pada tahun 1992. Dan yang terakhir, kendala yang sering terjadi yaitu pembagian air yang kurang merata. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Emak Barat kepada silakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi untuk narasumber yang ketiga ini yaitu adalah Bapak Khairuddin. Beliau merupakan Kepala Bagian Irigasi di Dinas Pengairan Aceh. Jadi setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan beberapa poin, yaitu pintu bendung itu akan cukup jika kelebihan air diirigasi. Lalu kedua, kekeringan itu biasanya terjadi saat musim kemarau. Lalu ketiga itu aliran air irigasi itu tidak selalu bersih. Dan yang terakhir adalah kami disuruh untuk mencari cara untuk melindungi alat yang akan kami diirigasi. Next. Jadi untuk narasumber yang keempat itu adalah Ibu Nurhayati yang berada di Tungkup Aceh Besar. Dari hasil wawancara bersama Ibu Nurhayati ada beberapa poin yang didapat, yaitu aliran air di lahan pertanian Ibu Nurhayati ini itu bagus. Lalu yang kedua, pada lahan pertanian Ibu Nurhayati ini jarang terjadi kekeringan. Lalu yang ketiga itu hama akan datang jika lahan pertanian terlalu banyak air di dalamnya. Lalu untuk poin yang terakhir dari wawancara yang saya lakukan sama Ibu Nurhayati itu adalah beliau tertarik untuk melihat alat dan aplikasi monitoring pertanian dan aliran air dari kelompok kami. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk wawancara selanjutnya, saya wawancara sendiri yaitu dengan Bapak Raja dari Dinas Pengairan Aceh. Poin yang dapat saya ambil yaitu Dinas Pengairan Aceh menerapkan sistem irigasi yang menggunakan bendungan sebagai sumber air untuk lahan pertanian. Yang kedua, sistem pemantauan dalam irigasi dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mendukung keberlangsungan lahan pertanian di masa depan. Yang ketiga, penggunaan aplikasi seluler diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan informasi terkait penerapan irigasi di beberapa daerah di Aceh. Dan yang terakhir, harapan juga terdapat pada pengembangan aplikasi yang memungkinkan pengiriman data secara real time melalui foto. Untuk selanjutnya, saya mewawancarai Bapak Mubatirin yang berada di lahan pertanian padi Limpo. Hal yang dapat saya ambil yaitu menyoroti kekurangan infrastruktur irigasi sebagai kendala utama dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Tidak adanya aliran irigasi disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah atau dinas pertanian dalam pengembangan infrastruktur irigasi yang memadai. Kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai mengakibatkan risiko produktivitas yang terganggu dan bahkan kegagalan panen dalam beberapa kasus, seperti contohnya kebanjiran atau kekeringan. Proyek pemantauan aliran irigasi dan ketinggian air dengan menggunakan sensor dan pompa air merupakan hal yang efektif, namun untuk penyimpanan dari pompa air belum memadai. Itu menurut pendapat dari Bapak Mubatirin. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga kerja menjadi masalah besar di lahan pertanian Bapak Mubatirin tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Wan Hayatul Nisa. Wan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Heri dari Dinas Pengairan Aceh. Beberapa poin yang dapat saya simpulkan dari wawancara tersebut adalah waduk sebagai sumber aliran irigasi masih terdapat batasan wilayah, yaitu tidak semua wilayah mendapat aliran irigasi dari waduk tersebut. Kemudian saat kemarau, petani tidak bisa tanam, harus menunggu musim hujan. Selanjutnya, pengaliran air irigasi masih tidak merata. Next. Untuk narasumber yang terakhir yaitu Bapak Marzuki. Beliau merupakan petani di lahan sawah di Lambrong. Dari wawancara tersebut, saya dapat menyimpulkan beberapa poin seperti belum adanya sistem irigasi khusus pada lahan tersebut. Kemudian untuk pengairan aliran pada lahan sawah masih dilakukan dengan manual dengan menggunakan pompa. Dan ini disebut sebagai pumpanisasi. Selanjutnya, pengairan pada lahan tersebut juga masih tidak merata dan pertumbuhan padinya juga tidak merata. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas kesimpulan dari
hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Kesimpulannya yang pertama itu pengetahuan yang mendalam. Wawancara dengan petani, pejabat di dinas pengairan, dan pihak terkait lainnya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem irigasi dan kebutuhan pengguna di lapangan. Hal ini memungkinkan kami untuk merancang alat yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para petani. Yang kedua, dukungan dari pihak terkait. Reaksi positif dari petani terhadap konsep alat monitoring irigasi merupakan indikasi bahwa alat tersebut memiliki potensi untuk diterapkan dengan baik di lapangan. Dukungan dari petani seperti yang diucapkan oleh Bapak Nelly, Bapak Junaidi, Bapak Marzuki, dan Ibu Nurhayati memberikan dorongan tambahan bagi kami untuk terus mengembangkan alat ini. Saran dan masukan. Masukan dari narasumber seperti saran keamanan dan ketahanan sensor dari Bapak Khairuddin, serta catatan tentang penggunaan aplikasi seluler dalam pemantauan irigasi dari Bapak Raja sangat berharga bagi kami dalam proses pengembangan alat. Saran-saran ini akan kami pertimbangkan dengan serius untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas alat yang kami rancang. Dan yang terakhir, kompleksitas tantangan. Wawancara juga mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pengolahan irigasi seperti perubahan kondisi cuaca dan kebutuhan akan pengolahan air yang lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa alat monitoring irigasi harus dapat mengatasi tantangan tersebut dan memberikan solusi yang dapat diandalkan bagi para petani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.